kali ini seperti biasa kita akan mendengarkan banyak sekali petua-petua yang sangat berfaedah untuk hidup kita. Yang akan membawa titik terang di kehidupan kita seperti sebutir santan yang terbang melayang bebas di luar angkasa ya. Dan tentunya semua petua-petua itu akan disampaikan oleh motivator unggul kita yang sangat dicintai, dipuja dan dielulukan oleh keluarganya. Ini dia, silakan Cak Lontong. Ngapain sih orang masuk tuh harusnya disambut dong. Ini orang-orang udah pada nungguin Cak semua loh. Oh, saya ini prihatin. Hal-hal yang saya baca di online sekarang itu lebih banyak yang provokatif. Provokatifnya itu melakukan hal-hal yang negatif. Misalnya ini mengajak sesuatu yang sifatnya menyebar kebencian, menyebar rasa tidak suka, saling bermusuhan. Nah, orang yang melakukan itu namanya provokatif. Provokatif adalah tindakan menghasut orang untuk melakukan sesuatu. Mempengaruhi orang untuk bertindak sesuatu. Itu provokatif. Yang melakukan disebut provokator. Ya. Provokatif menjadi provokator. Ketika if diganti or. 26 Iya. Enggak, ini ada 26 ciri. Harus 26 ya. Atau 6 bagi Kebiasaan 2, juga. 6 bagi 2 aja ya. Tiga aja. Kantu. Tadi bilang dua, sekarang 3. Ya yang penting ada kaitannya dengan 2 dan 6. Oke. 6 bagi 2 ya. Ya. 3. Yang pertama. Dia seneng. Ya Allah. Jadi ciri-ciri orang provokatif atau provokator adalah mempengaruhi orang lain termasuk temannya untuk mengikuti jalan pikiran dia. Oh, menghasut gitu Pak. Menghasut itu ciri-cirinya gitu. Ketika Anda melihat orang yang mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk berjalan atau mengikuti jalan pikirannya, itu provokator. Contoh kasusnya misalkan Pak? Misalnya, Bedu mikirin utang. Iya. Kok Mama bisa tahu sih Pak? Nah, karena Anda mengajak saya untuk mikirin tadi. Ciri Yang ciri kedua, biasanya provokator, orang yang melakukan tindakan provokatif itu selalu mencari kesempatan dalam kesempitan. Ini misalnya teman saya Budi, saya bilang ke Budi, Bud, kayaknya bajumu kesempitan nih. Sampai dia percaya. Kalau dia percaya bajunya kesempitan, udah sono beli yang baru, tuh buat aku. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Saya dapat baju. Sesederhana itu ya. Pak ya. Itu ciri kedua. Artinya ya Pak ya, kesempatan dalam kesempitan tuh itu selama itu artinya itu Pak. Makasih loh Pak. Nah, untung saya kasih tahu. Itu tadi ciri yang kedua. Ketiga. Yang terakhir. Nah, ini yang ngomongnya tuh selalu semangat, berapi-api. Oh penuh. Rata-rata gitu. Penuh ini gitu Pak, penuh Energi. energi. Misalnya ya. biasanya mereka hadir di tempat-tempat macam ada demo. Kalau ada yang teriak api. Nah, itu provokator pasti. Kenapa? Ngomongnya berapi-api. Api. Ya, Padahal enak ya. Kalau nggak ada kebakaran. Kalau ada kebakaran gimana? Kalau ada kebakaran. Hah? Kalau ada kebakaran. Bantuin siram. Kebakaran Hati-hati. Tapi Pak, kalau itu. biasanya kalau misalkan provokator itu dia memang selalu kelihatan vokal atau kayak diam-diam aja tapi dia berusaha membawa kita ke jalan pikirannya dia Pak? Bisa dua hal itu. Makanya supaya kita terhindar dari hal-hal yang provokatif, kita usahakan kita berpikir dan mengeluarkan kata-kata seperti apa kita pikirkan. Nah caranya gimana sih Pak mengolah pikiran supaya kita Hana seder. sederhana. Caranya gimana sih bisa pikiran kita tuh kuat untuk menghadapi provokator gitu loh Saking Pak? semangatnya ya. Iya. Ada caranya nggak sih Pak? TTS. Oke kalau gitu kita akan mainkan TTS. Teka-teki. Oke, kita lihat ya di sini sudah ada para peserta kita yang siap untuk mengadu kesabaran, ketampanan dan juga kecekatan mereka dalam TTS teka-teki sulit. Oke, tapi seperti biasa kita lihat kan Kak Bedu di sini sendirian. Kita Iya akan dong. hadirkan sosok yang sesuai kriteria ya. Cantik. Panjang rambutnya, smart.
Smart ya, intelektualitasnya juga tinggi banget. Baik, dan kita akan langsung panggilkan, inilah dia yang akan mendampingi Kak Bedu, Pepi Sofia. Mau bilang tamu, mau kesini. Mau jadi bintang tamu partner sama saya. Coba panggil. Denger dulu dia ngomong apa. Tadi lu dia Poppy Sophia. Pepi sepia ini lihat warnanya sepia kan dia. Kita panggilkan Pepi sepia. kita panggilkan bintang tamu kita. Tadi kan udah dibilang Pepi Sofia. Nah, Kok Sophia ya doang lah kenceng lu. Ya, tepuk tangan buat saya. Tadi pemirsa ada di rumah juga punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah Rp500.000 dari WIB. Caranya gimana, Cak? Cukup menjawab TTS kita. Ada 6 atau sekitar 1, 2, 3, 6. ya 6. Ada 6 kotak. Ada 6 kotak. Ah. Huruf keempat A. 6 kotak huruf keempat A. Pertanyaannya, selain dengan kapal, kita menyeberang lautan bisa memakai titik. Oke, 6 kotak. Jangan lupa ditulis jawabannya ke @wib_net. Jangan lupa pakai hashtag juga WIB_provokatif. Provokatif. Nanti yang jawabannya paling cepat dan juga paling tepat akan mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak. Ya. Ya. Tapi Dan untuk peserta kuis yang di studio sekarang. Oke. Dan yang menang tim A atau tim B akan membawa pulang hadiah berupa apa? Silakan, Bung Bung Alex. Alex. Teka-teki sulit dan berpacu dalam emosi sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah naik pesawat ke Nepal yang dipersembahkan oleh bantal dari batu. Tatu, bantal yang membuat leher Anda pegal-pegal. Silakan bawa pulang. Kalau sudah siap, ini dia TTS kita. Ya, Oke. karena kita membahas provokatif, saya beri kata bantu Di 4 aja. provokatif. Kadang-kadang sok bijak ya. Oh benar ya. Oke. Ya. Kita beri kesempatan tim A A, dulu. silakan. Satu mendatar aja. Satu mendatar. Satu mendatar, Pak. Baik. Satu mendatar. Kita Ya lihat kan ada 5 ngikut kotak. gua. Akhirnya Ini. satu mendatar kan. Paling dikit soalnya. Oh, iya, dikit. Ini paling gampang harus bisa terjawab ya. Kalau tidak terjawab, aduh. Keterlaluan ya. Ada 5 kotak, huruf A di kotak keempat. Satu mendatar. Orang tua pasti lebih setuju kalau anak gadisnya menikah dengan pria yang sudah Pengennya titik, mapan titik, tuh pengennya. Sudah. Pengennya mapan. Sudah duda. Sudah. Duda kurang hanya. Sudah. Sunat. Sudah anu, Pak. Mengganggu, Pak. Pak, provokatif nih Pak. Iya, Pak. Provokator orang ini. Provokator. Salah ya gue. Bener tapi bener. Nah, Berarti tandanya- kalau mau nikah, Mama pengen calon suami kamu udah sunat. Iya. Ya, iya. Kan udah dewasa salah satunya adalah sunat akil balik. Enggak usah diomongin, Kang. Apa jawabannya? Jawabannya Yang sudah. Jangan. sudah. Yang sudah. Udahlah. Ya, kita kunci. Yang sudah. Pasti dong, ah. Mau jawab mapan kan guna Orang banget. tua pasti lebih setuju kalau anak gadisnya menikah dengan pria yang sudah. Apakah itu jawaban? Bukan. Bukan, Nggak mau Dinda, lu silakan. sunat ya ini mas sunat. Tapi ada kemungkinan yang Kemungkinan. sudah kenal. Masa nggak kenal? Udah kenal belum? Dikawinin. Dijodohin mah bisa aja sebelum Taruh kenal. tuh kadang-kadang memang belum kenal. Iya, iya. Ia dijodohkan oleh orang tua. Makanya itu tak kenal kita- ta'aruf ya kan? Tak kenal tak maka Tak sayang. sayang. Ta'aruf dulu untuk jadi Kalau sayang. ta'aruf kan ada doa-doa orang tua, doa-doa kebaikan. Ganti. Ganti channel. Serius ah. Ganti channel. Lagian acara komedi ceramah. Jemaah yang berbahaya. 3. Kan mapan nggak mungkin yang sudah Kenal. kenal. Sudah kenal. Sudah Kita kenal. kunci. Orang tua pasti lebih setuju kalau anak gadisnya menikah dengan pria yang yang sudah sudah kenal. Kenal. Bukan itu jawabannya karena bisa jadi kalau dijodohkan belum kenal ya Pak ya. Orang tua pasti lebih setuju kalau anak gadisnya menikah dengan pria yang sudah besar. Oh, masih kecil kan? Jangan. Pak, Bapak pernah dengar nggak Daus Mini? Daus Mini
Pak. Adul ini, Adul udah menikah, Pak. Narji sedeng. Lu bedainnya kalau Narji itu bedain lu besar dengan bengkak. Itu bengkak. Bapak harus jelas batasan besar ini maksudnya apa, Pak? Ini tidak bisa diterima. Nggak bisa, kalau Pak. begini. Nah, Maksudnya mungkin dewasa, iya. Dewasa, Kalau iya. besar, itu berarti Bapak berpatokan dengan ukuran. Pak, masalah gede itu Pak beda-beda Pak. Ada yang udah gede nggak kawin-kawin. Gunung. Ya, gunung gede. Pernah ada yang ngejodohin gunung gede? Agak mau. Itu gunung kawi mau dikawin sama gunung gede. Nggak setuju. Lagian kan ini, Pak. Nanti ada orang, ada nanya, Pak, pondok gede udah kawin-kawin. Lagian ada seorang tua nih, bapak nih sama anaknya, anak perawan nih. Nah, Ngomong sama bapaknya, Pak saya mau nikah ya. Kan nggak mungkin. Cowoknya udah besar belum? Kan nggak mungkin Pak itu Pak. Kecuali cowoknya nggak- udah mapan belum? Nggak perlu ngomong memang, tapi dilihat. Kalau belum besar ya jangan deh, Jangan dia diizinin. belum besar Iya, tuh Pak. masih anak-anak. Jarang saya ngeliat orang nanya udah besar atau belum. Saya Kalau tanya, misal jawab, Anda "Udah besar sering atau nggak? belum?" Anda sering nggak ngelihat anak ditawarin nikah sama orang tuanya? Sering. Kapan, siapa aja? Ayo ceritakan. Di sinetron. Sinetron. Di TV. Sinetron itu bapaknya aja belum tentu ibunya. Limbe. Timbe mau pilih yang mana silakan. tiga ya. Tiga mendadak. Tiga mendadak. 3 mendatar. Iya, mendadak kita pengen 3. 9 kotak huruf I di kotak yang ketiga. Nih Berapa? 9 huruf. saya yakin, karena saya dulu ngalami. Saya pernah jadi karyawan, jadi pernah ngelamar pekerjaan. Nggak mau denger. Dia tuh suka menginikan fokus supaya Iya. kita mengarahkan. Nah ini yang disebut dengan provokatif. Supaya ke dia itu arah pikirannya itu kita terbawa. Enggak. Dibelok-belokin Enggak. dulu. Baca aja, baca. Pokok permasalahannya langsung Pak Jadi pertanyaannya nggak Pak. usah pakai bridging. Nggak usah Iya. pakai bridging. Saya dulu pernah jadi karyawan. Bodoh Iya. amat. Itu mah nggak aneh lu jadi karyawan. Kalau lu dulu udah jadi karyawati baru gua aneh. Pakai rok dong. Baik, langsung pertanyaannya. Nah gitu dong. 3 mendatar. Nah. Dulu pernah kan? Bodoh. Tahapan dalam melamar pekerjaan. Selain wawancara, ada juga medical check up. Interview. Dan Psikotes. Emang Bapak dulu pernah? aku pernah, Kalau saya pernah dulu jadi empat tahun saya kerja jadi karyawan. Oke baik, 3, Iya. 2, Kenapa kita jadi mikir bareng? Merasa bersatu. Padahal kita beda grup, kenapa jadi bareng? Apa ya? Isi Oke. formulir. Bukan. 3, 2, 1. Timbe silakan jawabannya apa? Isi bensin. Hah? Oh iya, kalau nggak pakai ini nggak jalan. Nggak jalan. Bener. Harapannya sih pasti psikotes. Iya, Ya psikotes. kan? Ini. Tapi kan berangkat isi Isi bensin. Baik, Gimana kalau tahapan pakai kendaraan melamar pribadi? pekerjaan. Iya, tetap Selain aja. wawancara dan medical check up, isi bensin. Apakah bensin. itu? Sekali bukan itu yang dimaksud. Apa sih? Orang udah salah ini loh. Ini Tim saya A kasih tahu. silakan. Psikoplak. Ngisi pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak koplak gitu. Psikoplak. isi dompet. Isi dompet. Oke. Isi dompet. Kalau mau berangkat ngambil kerja lu dompet gak ada isinya gimana? Ya, nggak boleh. Tahapan melamar pekerjaan selain wawancara dan medical check up, Tar dulu, Pak. isi dompet. Tapi setuju nggak? Bukan. Baik. Gue bisa nyalain lu kalau. Tuh kan lu sih. Ini gue pengen tahu Baik, apa tidak ada yang bisa jawabannya nih. menjawab dan tahapan dalam melamar pekerjaan ya, Ya, adalah selain wawancara dan medical check up, setelah yang satu ini. enggak tapi Ini ada yang namanya bahasa baku. Nah. Anda ini sudah memakai bahasa hantam. Ini bahasanya baku hantam. baik masih bersama kita di WIB Waktu Indonesia Bercanda dan masih bersama para peserta kita yang siap bertarung di TTS Teka-Teki Sulit. Ini gue pengen tahu Baik, apa tidak ada yang bisa jawabannya nih. menjawab dan tahapan dalam melamar pekerjaan ya, Ya, adalah selain wawancara dan medical check up, ngisi data. Ngisi.
GISI. Anda gunakan untuk jawaban ini. Ngisi. Pak, Pak. Setiap awal acara, Bapak selalu menggembar-gemborkan KBBI. Ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang ngisi. Ini ngisi itu dah. apa, Pak? Harusnya pakai Iya. mengisi. Nah. Sebentar. Sejak kapan Anda benar? Loh, Iya, ini baru. Baru ini baru kita perjuangkan kebenaran, Pak. Ngisi. Jadi saya tanya, kalau ngisi data tahu maksudnya? tahu. Tahu. Kalau tahu ngapain harus capek-capek nambahin mau? Enggak, aduh. Saya tanya, kalau saya tulis mengisi data dan ngisi data artinya beda nggak? Sama kan? Tuh, paham. Ya, tapi Bapak tidak memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Enggak, tapi Ini ada Saya- yang namanya bahasa baku. Nah. Anda ini sudah memakai bahasa hantam. Ini bahasanya baku hantam. kita ke soal berikutnya. Tim Silakan. A, tim A dulu. Balik tim A. Dua mendatar. Silakan. Mendatar. Gak usah kasih tahu. Dua mendatar kata gue tuh. Iya. aneh. Kita nurut sama yang senior. Ngapain? Enggak. Kita jangan ikut dia. Ya udah. Kita tim yang independen. Oke. Jangan terpengaruh Kemana? atau provokasi oleh tim lain. Ya, kemana? Dua mendatar, Pak. Udah ketebak. Ini berbicara masalah aturan dan etika. Ada 7 kotak huruf O di kotak ketiga. Ini di jalan raya, orang biasanya berjalan Trotoar, Mas. lewat Lewat trotoar. Lewat trotoar. 3. Belum, Pak. Baru tadi ngomong. Masih mau dibahas sebentar. Biasanya Tadi apa berjalan di mana, Di? lewat, Hah? Kalau jalan, Kalau orang jalan? lewat mana? lewat Lewat ke... kok berondong? Gue punya jawaban. Apa? Tapi pengen gue yang menang. Coba dulu, pasti Coba pasti dulu. salah. Coba. Pas nggak? Enggak, tadi saya nggak jawab. Pasti apa? Nggak jawab. Ti orang. Hah? Ti orang. Lewati orang. lewati Lewati orang. Ya bener ya. Oh, iya. Iya, iya. Dia bermain dengan itu ya. Iya, saya lupa. Suruh Iya, iya, meneruskan iya, iya. kata ya. Iya, itu kan Jalan raya, makanya. orang biasanya berjalan lewati orang. Oh iya. Lalu jawabannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak enak, saya nggak enak. Enggak. Gue mah Rido. Waduh, Ridho. Agak lu nggak punya jawaban nanti. Udah ada, udah Lu ada. apa? Lu ada jawaban bener. Trotoar. Hah? Trotoar. Aduh, lu kayak itu nggak bisa. Parah banget. Tapi dikasih kan tidak menjaga diri lagi, Pepi. Seenggaknya kita nggak jawab bener, Du. 3. Nggak apa-apa. Jawab aja, gue mah Rido ya. Iya. Orangnya Rido. Gue nanti Nggak bisa jawab di 5 menurun. Apa? Pokoknya yang penting lu bahagia deh. Du, kita dapat restu loh. Pasti tuker pagel ya. Bagaimana? Ini bahasa Indonesia yang benar loh ya. Iya. Apa? Ti orang deh, Pak. Ti orang. orang, oke. Ti. Nggak apa-apa nih. Ya. Maksudnya gimana? Kang, maaf ya, Kang ya. Ya. Tulisannya gimana itu? Ti orang. TI orang. TI orang. Oke. Apakah itu jawabannya? Di jalan raya biasanya biasanya berjalan lewat Ti orang. ti orang. Iya. Kita lihat. ORANG. Oh, dianggap benar. Dianggap benar. Turut bahagia. Biasanya ada yang Ih, ikut seneng. bahagia banget. Enak. Oh, kita nggak bangga sih ya. Nggak, kita merayakan kebersamaan. Gimana kalau satu gelas satu tim? Oh iya benar. Oke. Berdua. Itu satu berdua. Kita Satu berdua satu ini. berdua. Oke. Lu duluan, Du, yang minum. Ntar bekas lu lagi gua, Du. Gak apa-apa, gak ada bekas-bekasnya. Sekarang tim B. Silakan tim B. Jangan 5 mau menurun. kalah. 5 menit aja, Kang. 7 Ada menurun. 6. Oh 7 menurun. 7 menurun aja lah. Ya 7 menurun. Susah loh ini 7 menurun. Ya udah 5 kalau Gak gitu. apa-apa, kita kan gak mau nyari yang gampang. Udah gak usah, langsung pertanyaan. Peristiwa ketika bulan Purnama. Gerhana. berada di antara bumi dan matahari disebut Gerhana maunya. Bulan,
Peristiwa Berada di ketika antara bulan berada bumi di antara bumi dan matahari. Ganjar berarti. Gerhana kan matahari. Disebut Iya maksudnya kan gerhana tuh. Gerhana, maksudnya gerhana bisa aja sama-sama. Tolong ini diberi sekat bisa nggak nih? Ini kan musuhan kenapa rundingan? Lu musuhan, kita musuhan. Soalnya selama ini setahu kita, musuh kita teman itu doang. Iya benar. Dia tuh mau sebenarnya ini public enemy, musuh bersama, public enemy. 3, 2, 1. Silakan. Benar. Saya setuju. Ini sekarang dia yang ngasih ke saya jawab dia, jawabannya dia. Jawabannya bersama. Bersama. Nggak ilmiah. Ya kan bersama. Peristiwa ketika bulan berada di antara bumi dan matahari disebut bersama. Bersama. Apakah itu jawabannya? Gak apa-apa. Saya juga melihat ada kantor tapi bukan kantor saya tapi disebut di situ kantor bersama. Iya benar. Begitu saya masuk enggak bukan bersama saya ternyata. Saya makanya tanya ini bersama siapa Pak kantornya Pak? Oh itu Samsat. Oh iya. Saya masuk aja orang pikir saya bisa di situ kantornya. Orang. Bisa aja. Tim A mungkin bisa merebut. Apa saja? Peristiwa ketika bulan berada di antara bumi dan matahari Udah ada. disebut udah aja. Sudah ada. Apakah itu jawabannya? Disebut udah aja. iya. Pernah ada. Sayang sekali tidak ada yang bisa menjawab. Ini pertanyaan sangat sederhana sekali Gampang ya. nih sebenarnya. Untuk mereka yang sudah pernah mengambil pendidikan dasar ya. Ya, kan ini sejak SD juga sudah diajari nih. Peristiwa ketika bulan berada di antara bumi dan matahari disebut setelah yang satu ini. Benturan yang kena pada bagian daging atau kulit. Bagian mulut Pak Yang kebanyakan. lembek, yang lunak. Kalau paruh itu keras, nggak akan menyebabkan getar, bisanya patah. Ngerti? Baik, masih di WIB Waktu Indonesia Bercanda dan masih bersama kedua tim kita di TTS Teka Teki. Solid. Peristiwa ketika bulan berada di antara bumi dan matahari disebut guru IPA. Disebut guru IPA peristiwa itu. Iya. Kalau transmigrasi sama urbanisasi. Guru IPS. Kalau Saya tanya, 5 kali akar berapa itu dia disebut guru matematika. saya tanya sekarang sama Calontong. Pitagoras. Calontong guru IPA bukan? Dulu guru IPA saya sering nyebut ini. Calontong Sekarang ya sekarang. Bapak yang membacakan itu sekarang Guru Bapak IPA profesinya apa? Saya tanya, bukan berarti yang menyebut itu pasti, ini kesimpulannya orang yang sok tahu ya. Peristiwa itu pasti pernah disebutkan oleh guru IPA. Setuju? Setuju. Tapi tidak semua orang yang menyebutkan peristiwa itu pasti guru IPA. Bapak Jangan pernah diambil bilang, kesimpulannya. Pertanyaan Bapak adalah peristiwa yang terjadi, coba saya ulang. Bapak coba yang ulang. mengarahkan itu loh Pak. Loh iya. Apa coba? Peristiwa ketika bulan berada di antara bumi dan matahari itu pernah disebut guru IPA Pakai apa kata enggak? pernah nggak di situ? Pakai kata pernah nggak? Bukan nggak asal pernah, disebut guru IPA nggak itu? Itu pertanyaan yang lainnya apa tuh? Dilihatin jawabannya. Pertanyaan jawaban dari ini adalah ketika disebut Guru oleh IPA. Guru IPA saya Pak Jaja, berarti bisa tulis Pak, Pak Jaja. Jaja bisa. Ya boleh, cukup apa enggak? Ayo. Pak Jaja bisa. Pak Jaja. Kalau guru IPA aku Bu Nining gimana? Nah, beda-beda Pak Jaja tapi dimasukin Bu persamaannya. Kenapa Bu Nining berarti, dengan Pak Jaja nggak dinikahin aja? Loh, nggak bisa dong. Kan beda zamannya, beda tempatnya. Bu Nining pernah nyebutin ini? Pernah. Dia guru apa? IPA. Pak Jaja pernah nyebutin itu? Pernah. Dia guru apa? IPA. Berarti guru IPA yang menyebutin. Jangan ditebelin, Mes. Jangan ya. Jangan Ini tugas lu ya. Disebut guru IPA. Kita lihat masih ada 3 soal tersisa lagi. Sekarang kita akan lanjutkan. Kita kasih semangat untuk tim A. Silakan. Silakan tim A, pilih nomor berapa? Yang sedikit aja, yang sedikit tuh 6 datar. Pak, ini guru IPA ngajarin mulu Pak. 6 datar. Ya udah 6 datar ya. Kita lihat 6 Dan datar ada datar. 6 kotak. Huruf U di kotak yang kedua. Hewan mamalia. Tahu kan? Tahu mamanya dia kan? Hewan mamalia kebanyakan makan
Rumput maksudnya. Pengennya rumput. Banyakan makan bisa gendut. Makan Buncit. 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 Kalau nggak buncit, mampang. Pancoran terserah. Itu nama daerah. Bodo amat. Kita kucing. hewan mamalia kebanyakan makan buncit. Baik, kita kunci. Kalau gini kira-kira pernah disebut guru IPA nggak gini? Bodoh amat. Enggak ya? Di sini nggak ada Jadi kita gitu, pun- Pak. Hewan mamalia kebanyakan Ngisi data. makan buncit. Apakah itu yang benar? Buncit. Sayang sekali. Tugas kita kan. Oh, Bukan yang dimaksud. Tapi lucu, Pak. Kebanyakan kita tidak mencari lucu. Kebanyakan makan. Hewan mamalia Kita mencari kebanyakan ridho. makan. Ridho dari penonton ya. Oke, Timbe silakan. Mbak, Lucu saya. muntah. Bisa. Kita kunci. Iya, kebanyakan makan muntah. Oke, muntah. Hewan mamalia kebanyakan makan muntah. Apakah itu jawabannya? Diirit-irit. Satu-sama ya kita ya. Ya, satu-satu ya. Tadi kamu Sama. ngasih Iya. ke aku, Iya. aku ngasih ke kamu ya. Iya. Sama ya. Iya. Hah? Bapak kemana? Saya juga pengen minum. Kopi. Lu kopi lagi minumnya. Kita minum dengan susah payah, Pak. Udah gitu gelasnya gelas plastik lagi, Pak. Kayak Bapak, Bapak nggak berani minum itu ya Pak? Bapak nggak berani minum itu ya Pak? Bukan nggak berani, nggak dapet jatah. kayak beli kopi di sepeda keliling. Tangan benteng. Baik, kita lihat semua sudah berdamai dengan keadaan dan juga jawabannya ya. Selamat sekali lagi untuk tim B. Masih ada saat selanjutnya, silakan. Silakan tim B yang pilih. Ayo tim B, silakan. 5 menurun yang tadi nggak jadi. Menurun aja. Udah, 5 menurun. 5 menurun, kita lihat ada 6 kotak Nanti kamu huruf 8 N. menurun Iya, ya. maksudnya itu Iya. doang. Oh, tinggal itu ya. Kita lihat ada 6 kotak huruf N di kotak ketiga dan pertanyaannya adalah Tadi setelah IPA pelajaran ya, kemudian tentang satwa. Sekarang kita bergeser lagi. Binatang. Sama. Satwa, binatang. Satwa juga. Sama. Berarti masih tahu ya satwa itu binatang ya. Dari dulu, Pak. Tahu burung? Tahu. Burung pemakan yang paruhnya panjang, tahu nggak? Iya. ya. Bangau. Namanya burung? Coba gimana Pak? Burung apa? Pak, kan burung bukan tapir, Pak. Oke. 3, 2, 1 tim A silakan. Burung apa? Burung pemakan yang paruhnya Tim B kok tim A. Burung bangau. Tim Oh, B tim yang menjawab. Ini kan bango harusnya. Gak apa-apa Bangau. kalau betul kan Bangau. kayak tadi dibetulkan. Maksudnya bangau. Bangau. Burung pemakan yang paruhnya panjang disebut burung bangau. Apakah itu jawabannya? Harusnya itu. Enggak harusnya. burung pemakan. Oke. Burung pemakan yang paruhnya panjang disebut burung Burung monyong harusnya sini. contoh. Karena gue juga kan monyong. Jontor. Monyong. Pak. Oh, Jontor itu disebabkan oleh benturan yang kena pada bagian daging atau kulit. Bagian mulut, Pak, Yang kebanyakan. lembek, yang lunak. Kalau paruh itu keras, nggak akan menyebabkan jontor, bisanya patah. Ngerti? Nah, burung yang panjang itu, Paruhnya panjang. loh, itu kan kata manusia. Kata burung, contot. Jadi Bapak, itu Bahasa kata burung. Bapak, maaf. Istilah Bapak, burung yang lain. Bapak tahu dari mana bahwa satu burung sama satu yang lain tuh saling ngata-ngatain, Pak? Loh, tahu dari mana, Ini Pak? bukan ngata-ngatain, sebutan saja. Tuh datang tuh si jontor tuh. Biasanya Panggilan sayang ya. Itu berarti burung ngobrol sama burung. Iya, iya dong. kan. Saya tanya, Anda pernah nggak dengar kabar burung? Jangan dijawab, jangan dijawab. Jangan dijawab berarti Anda pernah. Ya kan? Kenapa? Oke, baik dan kabar burung berbicara sepertinya kedudukan kedua tim masih 0-0.
Terakhir. ya. Siap, tangan di atas Ini bel. saya bikin rebutan aja. Ya. Ya. Terakhir pertanyaan. Kita lihat. Perhatikan baik-baik. Tim 6 A kotak. dan tim B, siapa yang paling cepat menekan tombol bisa menjawab terlebih dahulu. Ada 6 kotak huruf kedua A dan pertanyaannya adalah Rem kendaraan pasti pakem kalau pakai Pakai cakwe. tim A. Tim A silakan. Kan yang mijit, Pak. Pak, ini jawab bulan. Kita mikir lu jawab dulu tuh. Kalau pakai Kita nanti aja. kaki lu. kaki lu. Apa? Kakimu. Kakimu kita kunci. Mana? Tim B Tim B. siapa? Cakwe Iya, sih. iya kakimu. Tim B. Tim A menjawab kakimu. Tim B Tim B menjawab jawabannya apa? Rem kendaraan bisa pakem kalau pakai. Kakiku. Beda M dong lu. Enggak, kakinya emang lebih kencang beda. Masing-masing. Masa lu kita yang nyetir yang nyerem orang lain? Gimana sih lu sekarang kakimu? Jadi kalau ngerem kakimu, yang ngerem kakimu gimana? Jadi gak sinkron. Apakah tim A atau tim B yang benar atau mungkin jawaban yang lain? Rem kendaraan pasti pakem kalau pakai setelah yang satu ini. Bapak ini memakai akal tulus menurut saya. Bulus. Akal bulus. Yang nyanyi siapa ini? Bulus. Nah, bukan bulus kan? Iya. Iya, berarti dia memakai akalnya. Tulus. Nah. Baik, masih di WIB Waktu Indonesia Bercanda dan masih bersama kedua tim kita di TTS Teka, Teki. Solid. Apakah tim A atau tim B yang benar atau mungkin jawaban yang lain? Rem kendaraan pasti pakem kalau pakai nabrak. Astagfirullahaladzim. Buak itu berhenti bisa. Gimana Pak? Kalau pakai nabrak. Pak, kalau pakai sekarang saya nabrak. nanya sama Bapak, fungsi rem itu untuk apa, Pak? Menghentikan laju kendaraan. Kendaraan dihentikan untuk menghindari apa, Pak? Tabrakan. Kenapa Bapak menanyakan kalau rem pakem itu bukan rem pakem, Pak, itu nabrak, Pak. Itu rem blok. Kadang-kadang. Wah. Pas direm, itu masih jalan. Pas bruak berhenti. Udah pakem banget. Pasti langsung pakem. Bruak. Itu bukan namanya pakem, Pak, itu emang nabrak. Ada Nggak usah yang diomongin. udah direm juga masih jalan aja, udah nabrak nih dia. Masih jalan juga, ngegusur mungkin. Enggak, kalau rem pakem mah nggak akan nabrak. Itu logikanya. Ya, tapi kalau udah nabrak emang masih bisa maju? Ya nggak bisa. Udah direm, pakai nabrak lebih pakem itu. Suaranya gimana, Pak? Kira, Pak? Oke, kita lihat ya perjuangan kedua tim. Di babak yang pertama bikin mereka jadi semakin lapar ya. Dan juga sepertinya haus untuk bisa mendapatkan nilai. Tapi sejauh ini poin yang berhasil dikumpulkan tim A adalah 100 dan tim B juga 100. Luar biasa. Kalau tadi kita sudah seru-seruan memutar otak ya di TTS, sekarang saatnya kita agak sedikit-sedikit let loose. Kita akan sedikit santai di sini sambil tetap berlomba mengumpulkan poin-poin di Berpacu Dalam Emosi. Siap? Yang A tim B. Berpacu dalam emosi. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Dengarkan Pasti baik-baik tahu ya. dong ya, Ya. familiar dengan lagu tersebut. Pertanyaannya, apakah judul lagu yang dinyanyikan tersebut? Judul lagu yang dinyanyikan Tadi itu. Aku tahu. Oke, tim B silakan. Gajah. Gajah. Tim B menjawab gajah. Apakah judul lagu yang dinyanyikan tersebut gajah? Bukan. Sayang sekali. Kan bener. Berarti Anda tidak tahu judul tidak yang dinyanyikan tahu lagu. judulnya. Tim A Salah, silakan. tidak ada yang dinyanyikan. Salah. Apakah judul lagu yang dinyanyikan tersebut? Salah. Tidak, bukan, salah. Salah.
Apa jawabannya Judulnya apa? gajah, bukan tersebut. Judulnya gajah, bukan tersebut. Anda jawabannya salah. Salah. Tim A menjawab salah. Ya, salah. Dan jawaban Anda salah. Ya, salah. Bukan itu yang dimaksud. Salah dan juga ternyata salah. Jawabannya adalah apa, Cak? Iya. Ntar dulu. Pertanyaan coba tadi diulang. apa? Mohon maaf Pak, diulang Pak. Mohon maaf, ini judulnya apa sih sebenarnya? Gajah. Nah, pertanyaannya apakah judul lagu yang dinyanyikan tersebut, gajah tadi tersebut nggak di lirik Coba. tadi? Oh, tersebut ada. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh bila jatuh, gajah lain membantu. Gajah tersebut di lagu Tersebut ada. Kalau Pak maaf Bukan tersebut, Pak. Itu disebut, Pak. emang sudah bagiannya Gajah itu disebut. disebutin Pak. Apakah? Kalau kesebut gak sengaja. Enak banget. Gak sengaja kesebut. Pak, maju ke kita. Pak ini memakai akal tulus menurut saya. Bulus. Akal bulus. Yang nyanyi siapa ini? Bulus. Ini bukan bulus kan? Iya. Ya, berarti dia memakai akalnya. Tulus. Nah. Ini kan saya sama aja ini. Sama aja, Karena dimulai teman nih. saya loh. Misalnya sama Saya menular. pernah nanya dia. Judul lagunya apa? Gajah. Tadi tersebut gak gajah? Tersebut. Oh ya oke baik. Kalau begitu jawabannya sudah ya disepakati musyawarah mufakat. Terima kasih untuk kedua tim. Itu joget-joget. Kesebut tuh gak sengaja. Baru loh dalam satu kuis yang dari soalnya Iya. panjang pakai nyanyi jawabannya iya. Baru loh. Tapi kenapa Anda nggak bisa menjawab? Tapi kan Padahal itu cuma iya iya. Oke baik. Saat nomor satu sudah bisa dijawab. Pasang kuping. Iya. Fokus dan konsentrasi untuk jawab soal selanjutnya. Berpacu dalam emosi. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Asalkan engkau tetap menanti. Ini judulnya. Kita balik lagi. Elo. Pergi untuk kembali. Ini Melky Guslow pertama nyanyi. Maknya. Bukan mana Melky Guslow. Ciptaannya bapaknya Elo. Minggu Stahitu. Wah itu dia. Oke baik tangan di atas bel. Berjumpa untuk. Pergi untuk Pergi kembali. untuk kembali. Oh, berjumpa juga kan untuk berpisah. Ini ada sambungannya malah. Mereka jadi keledai aja deh. Tadi judul lagunya apa? Pergi untuk kembali. Pergi untuk kembali. Hello. Hello siapa? Halo. Sebelum Is it me you looking for? hello. Itu hello. Itu hell. Sebelum dipopulerkan oleh Elo, Ah. lagu Pergi Untuk Kembali dinyanyikan pertama kali oleh siapa? Tim B silakan. Minggu Stahitu. Kenapa? Dan jawaban yang tepat adalah setelah yang satu ini. Habisin Pak. Kurangin 100 Pak. Pak, ayo Pak. Sini kurangin 100. Pak. Minta dikurangi. Suruh saya grogotin ini Pak, nih pralon nih Pak. Minta dikurangi 100. Bercanda, Pak, bercanda, Pak. Berarti Anda orangnya ikhlas. Tambah 50. Baik, masih di WIB Waktu Indonesia Bercanda dan masih bersama kedua tim kita di TTS Teka Teki. Sorry. Lagu Pergi Untuk Kembali dinyanyikan pertama kali oleh siapa? Tim B silakan. Minggu Stahitu. Kenapa? Penciptanya dia. Nah. 100. Ikut seneng, Pak. Supporter, penonton. Kirain saya mau kok siapa tiba-tiba naik ke atas dia. Oh minum, kita minum. Minum. Untuk kesejahteraan ya, untuk kemenangan kita ya.
Kok dia minum gak ada yang gangguin ya? Itu yang tadi bekas jenggot cakap pepis. Gak Oh, usah ada minum-minuman gini deh. Kenapa? Kenapa? Jorok. Udah ya. Udah. Dorong habis. Dorong habis. Coba sekarang, kita beri kesempatan untuk tim A minum. Pak, udah kenyang, Pak. Udah kenyang. Hah? Makasih, Pak. Makasih. Emang nggak mau minum? Asam lambung, Pak, asam lambung. Pak, nggak Kurangi mau 50. Ya. Tidak mau menurut aturan kuis. Kurangi 50 tim A. Minum makanya, minum aja. Aturan dari mana dikurangin mana? Itu dikurangin dalam konteks kuis, Udah Pak. nanti dikurangin lagi. Udah lu jangan keras kepala. Udah ikutin aja. Supaya dibalik lagi 50-nya kita minum aja. Pak, kita minum aja. Nggak mungkin. Namanya usaha coba. Minum dengan harapan apa? Dapat balik lagi, Pak. Itu namanya mental penjilat. Kurangi 50. Mau bilang juga apa? Diam aja udah. Lu apa? Udah. Habisin, Pak. Kurangin 100, Pak. Pak, ayo Pak. Sini kurangin 100. Pak. Minta dikurangi. Suruh saya grogotin ini Pak, nih pralon nih Pak. Minta dikurangi 100. Bercanda, Pak. Bercanda, Pak. Berarti Anda orangnya ikhlas. Tambah 50. Aneh. Aneh. Siapa tahu? Udah diam aja. Kuis aneh. Siapa tahu kita ditambahin juga 50. Coba dulu. Cobain. Pak, kasihan mereka Pak. Mereka bener. Mungkin gak niat. Gak niat. dibilang Tambah penjilat, lagi ya. 50. Lihat aja. Kasihan ya. Kasihan. Anda kasihan tapi nggak bersedekah. Kurangi 50. Saya mau bilang juga apa? Nambah 50. Sama kuat Pak, sama kuat Pak. Ayo, sama kuat Pak. Ayo kita. Paling jago siapa yang ngejilat nih? Ngomong dong. Sama kuat. Kang, Ngomong kalau dong. kita sedekahin 50 buat mereka, pasti dikasih lagi. Iya dong. Kan katanya harus Ngomong bersedekah. dong. Nggak yakin gua, nggak yakin. Yakin. 50 sama juga gitu. Anda mau sedekahin. Mau. Niat aja sudah dihitung pahala. Iya, Pak. Tambah 50. Baiklah, kan tuh. Niatnya niat. Saya 50. Buat dia aja, Pak. Semuanya buat dia Pak. Ambil Pak. Semua buat dia. Iya, saya ikhlas, Baik. saya ikhlas. 150 dipindah ke tim nol. Iya. Itu ikhlas Pak. Tambahan nilai Pak. Baik. Oke, kita lihat. Makasih. Makasih banget loh. Kerja keras dari tim B rupanya mulai membuahkan hasil. Karena tim B berhasil mengumpulkan nilai 350. Oke, baik kita lihat. Skornya di sini sangat cukup terpaut jauh. Tapi ini Ya jauh lah dikasih semua. Lah yang minta Anda sendiri. Tadinya maksudnya Bapak ada kebijaksanaan. Kita kelihatan sangat ridho, ikhlas. Dikasih tambah lagi poin Pak. Oh, berarti cuma pura-pura, Pak. dikurangi 50. Kurangi 50. Minus, Pak. Minus 50. kalau ngasih yang ikhlas aja dong. Udah diam aja lah. Udah diam aja lah. Ngarepin apa-apa. Dah, Baik, kita bacakan. siap. Skornya dibacakan. Tim A minus 50 dan tim B 350. Tapi pemenangnya adalah tim B. Tim B berhak membawa pulang apa? Silakan, Bung Bung Alex. Alex. Selamat bagi pemenang kali ini. Hadiah naik pesawat ke Nepal yang dipersembahkan oleh Bantal dari Batu. Tatu, bantal yang membuat leher Anda pegal-pegal. Silakan bawa pulang. Silakan. Tuh, beduk mereka ke Nepal pergi nih. Ini paketnya ya, dianya ya. Naik pesawat ke Nepal. Silakan. Selamat ya. Aduh. Hadiahnya. Mana Apa ini? mana tiketnya, Pak? Dipakai. Pesawatnya kemana? Alat safety-nya dipakai dulu tuh. Baik, silakan dipakai untuk persiapan dong. Ini Enggak, ini pesawatnya gimana maksudnya? Pesawatnya mana? Pesawat, Pak. Maksudnya apa nih Pak? Pak, maksudnya apa nih? Ini untuk safety biar. Nepal. Ke Nepal apa sih Nepal? Kan di Nepal banyak gunung. Ini naik. Nah, ini kita lihat di layar. Naik pesawat ke Nepal. Nepal. Nah, Anda akan ikut itu. Baik. Tadi pertanyaan jawabannya itu ada 6 kota huruf keempat A. Pertanyaannya selain kapal, untuk menyeberang laut kita bisa memakai
Ini dia Ini dia jawabannya. jawabannya. Iya, siapa yang menjawab tercepat dan paling tepat ke @wb_net dengan hashtag @wb_provokatif maka mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak. Ya. Wow. Baik, dan sebagai tanda mata dan juga buah tangan untuk teman-teman yang telah hadir di sini dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Seperti biasa di setiap bahasan kita akan selalu ada konklusi yang tentunya akan menjadi petunjuk hidup Anda ya dan kita semua. Baik, silakan Cak. Baik, ingat sifat menghasut itu adalah sifat provokatif. Orang yang selalu memancing dalam air keruh. Provokator selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi kalau dalam kesempitan, di luar enggak. Maksudnya apa nih Pak? Udah tuh Pak. Kalau dalam kesempitan luarnya enggak, maksudnya apa? Wow, luar biasa sekali. Sangat bijak. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman dari UI, Poltekkes dan juga Budi Luhur. Terima kasih juga untuk Omet, Kang Denny, Kak Bedu, Kak Pepi, Bang Akbar dan teman-teman sekalian dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kita akan bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Sampai jumpa.